Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Mayasa, dimanapun Anda berada, berbicara tentang Ramadan, maka sangat banyak sekali ilmu yang bisa diambil di dalamnya, baik ilmu secara teoritis maupun secara praktis. Ramadan telah banyak memberikan kontribusi pada aspek ubudiyah, sosial, ekonomi, bahkan politik. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan telah kita banyak mendapatkan ilmu bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar menjadi orang yang bertakwa. Dengan syarat puasa yang dilakukannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan orang berpuasa memiliki tingkat-tingkat yang berbeda-beda. Paling tidak ada tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah tingkat yang paling dasar, yaitu orang awam. Orang awam ini adalah puasa dalam pengertian syariat. Tidak makan, tidak minum dari mulai imsak sampai maghrib. Tingkatan ini paling banyak kita lihat di antara kita. Kita hanya bisa berpuasa sebatas menahan lapar, menahan haus dari mulai imsak sampai ke maghrib. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan orang yang khos. Orang yang berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haus dari imsak sampai maghrib, tapi juga menahan perkataan-perkataan yang bisa mengurangi pahala puasa. Jika yang pertama adalah orang awam, itu banyak sekali barangkali di antara kita, mungkin saya juga hanya bisa menahan lapar dan haus, sehingga pahalanya tidak didapatkan. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, banyak orang yang berpuasa, tetapi hanya mendapatkan haus dan laparnya saja, tidak mendapatkan pahala dari apa yang dipuasai. Nah, tingkatan yang kedua ini adalah tingkatan orang yang khos. Orang yang berpuasa betul-betul tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga orang ini menahan dari bicara-bicara yang kotor, bicara-bicara yang tidak bermanfaat, dan selalu menjaga lisannya dari perkataan yang tidak baik. Yang ketiga adalah puasa orang yang khawasul khawas. Di atasnya khos. Orang ini akan selalu berzikir kepada Allah. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tidak hanya menahan omongan-omongan, kunjingan-kunjingan yang tidak bermanfaat, tapi diisi di dalamnya dengan selalu berzikir kepada Allah, dan hanya Allah lah sebagai tujuan utama di dalam berpuasa. Setelah melewati setengah dari Ramadan ini, rasa-rasanya kita perlu introspeksi apakah puasa kita itu di antara tiga-tiganya atau bahkan mungkin di luar itu belum mencapai tingkat orang yang awam. Maka dalam sebuah Alkisah mungkin banyak kita dengar bahwa suatu ketika Raja Iskandar Zulkarnain, ini cerita ini paling banyak kita dengar. Iskandar Zulkarnain itu mempunyai prajurit yang sangat banyak. Pada saat mereka akan berperang, lalu sang raja memerintahkan kepada prajuritnya bahwa suatu saat besok nanti malam kita akan berangkat perang dan akan melewati sungai yang sangat panjang. Lalu pesan sang raja adalah apapun yang diinjak maka diambillah.
Ini mengandung pesan bahwa laksanakan apa kata sang pimpinan. Akhirnya dalam perjalanan malam itu, para prajurit melewati sungai. Di antara para prajurit itu, ada 3 golongan. Yang pertama, mereka yang melewati itu tidak mengambil barang-barang yang ada di sungainya, karena berpikir yang diinjak adalah batu belaka. Akhirnya, di dalam tasnya kosong, tidak ada batu-batu yang dibawanya. Orang yang kedua, mengambil, tapi tidak banyak, hanya sebagian saja. Lalu yang ketiga, dengan susah payah, tasnya diisi dengan batu-batu yang di kali itu, kemudian dimasukkan ke tas sampai tasnya berat. Setelah pagi hari, lalu sang raja mengatakan, apakah kalian sudah mengambil batu yang ada di kali? Lalu sang raja menceritakan bahwa batu itu adalah mutiara atau intan. Ini apa artinya? Orang yang pertama sangat merugi karena melewati masa-masa itu tidak dengan mengambil batu satupun. Orang yang kedua menyesal karena hanya sedikit sekali yang dimasukkan ke tas dan tidak mendapatkan banyak mutiara-mutiara itu. Sedangkan yang ketiga adalah orang yang beruntung karena tasnya dipenuhi dengan batu permata. Inilah ibarat kita berada di bulan Ramadan. Ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang mengambil setengah dari hikmah bulan Ramadan, ada juga orang yang sangat sungguh-sungguh di dalam puasa di bulan Ramadan ini. Semoga kita tergolong paling tidak ada di tengah-tengah, yaitu orang yang memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk introspeksi dan menjadi amal baik kita ke depan. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita di sisa akhir Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.